podcast Pejuang Sehat. Sedia payung sebelum Hujan. masih bersama dengan Fadil dan Najla. Gak kerasa Kak, kita udah 2 episode bareng nih. Iya kan, ditambah lagi dengan 9 properti kursi. kita, ya kan? Episode ketiga tambah apa kita ini? Tempat Kak? tidur nggak? Tempat tidur kayaknya. Biar lebih nyaman. TV gitu. dong, TV. Biar Jadi bisa makin santai ntar. Netflix and chill. Aduh. Nih di kemarin episode 1 kan kita udah ngebahas nih soal BPJS Kesehatan, program CKN, Iya. dan juga ada KIS ya di sama Kak Ria. Jadi kita udah tahu tuh Kak perbedaan dari BPJS, JKN, dan KIS. Cuman kemarin pada lupa Kak, ada yang Lupa apa nih Dil kemarin nanya sama Kak Ria? lupa tanya tentang fungsi dari BPJS itu sendiri Kak. Ya kayaknya banyak yang belum tahu nih ya fungsi sebenarnya BPJS Kesehatan itu apa ya di Orang daftar aja tapi nggak tahu fungsinya itu apa gitu aja. ya. Berarti kita harus manggil narasumber kita lagi nih Dil. Narasumber kita nih, berarti dari BPJS lagi. Ada BPJS. Nah, kebetulan kalau kita masuk ke kantor BPJS pasti akan ketemu langsung nih dengan kakak Oh ini. iya, berarti kakaknya terkenal. Terkenal ketika buka pintu tuh. Oh. Masuk langsung kakak Wah. ini yang langsung muncul nih. Berarti kakak ini penguasa BPJS kali ya? Atau dia garda terdepan? Garda terdepan. Garda terdepan jatuhnya dari garda BPJS. Iya, benar. Oke. Dan biasanya kakak ini terkenal dengan spesialis untuk menangani keluhan-keluhan orang tua nih dia. Keluhan patah hati nggak ada? Aduh, patah hati saya aja kayaknya belum terobati nih di. kok curhat? Iya, jatuh jadi curhat ya. Skip. Baik. Berarti kita panggil aja ya di. Langsung kita sama- panggil nih ya, Kak, pakai mantra kita ya yang kemarin Seperti ya. biasa, oke. Oke, kita pakai mantra kita ya. Transformasi mutu layanan. Elzio. Ternyata kita manggil mamanya Elzi. Komedi sebenarnya. Jadi sebenarnya. Elzio gitu ya. Kakak mamanya Elzio. Mirip ya? Ya soalnya sekarang Mirip. iya masih muda gitu ya. Iya. Padahal kan udah tua gitu. Oh, umur kakak berapa? Aduh itu pertanyaannya agak gimana ya? Sensitif ya. Terlalu mengena sepertinya. Iya. Pertanyaan privasi banget itu. Privasi kayak sama mengenai kakak. umur ya. Tapi Tapi sensitif loh. Kenapa? Saja. Oh iya. Tapi sebelum kita ngebahas nih Kak, kan banyak yang juga belum tahu. Ini kakaknya nih siapa namanya Kak? Jadi perkenalkan, ini nama saya Ayu Sahara. Jadi saya di BPJS Kesehatan sebagai staf penanganan pengaduan kantor cabang. Jadi benar nih kata Nasla, saya suka menangani Spesialis ya, keluhan-keluhan. Kak? Memang spesialis saya di bagian orang-orang tua ini ya. Mungkin karena suara saya juga agak lembut. Oh, Waduh, Iya, Masya jadi- Allah. Iya. Gak apa-apa ya, membanggakan diri ya. Jadi lebih Karena nggak boleh. menenangkan peserta-peserta lah ya Kak dengan suara Betul, kelembutannya ya betul. Kak. Iya betul. Orang tua kan agak sensitif, jadi memang suaranya harus lembut. Benar ya. Udah berapa lama nih Kak kakak sebagai duta BPJS Kesehatan? Kayaknya udah sepuh juga ya, kurang lebih 9 tahun bergabung di BPJS. Sudah lama ternyata. Berapa tahun? 9 9 tahun, lebih junior dari kakak Ria semalam ya. Kak Ria semalam 12 tahun. Oh iya, tapi berasa sudah sepuh juga ya. Tapi kakak dari 9 tahun itu memang di BPJS Kesehatan Langsa terus atau sempat pindah-pindah dari BPJS lain gitu? Kebetulan setelah selesai rekrutmen ditempatkan di Langsa dan belum ada mutasi kemana. Oh. Aduh, ini jangan-jangan didengar direksi nanti aku. Belum pindah-pindah ya. Jadi Kak selama kakak jadi duta BPJS Kesehatan ini kakak memang di awal penempatan itu memang sebagai pelayanan peserta? Kak? Iya benar. Jadi dulu memang dari awal memang udah yang bagian penanganan pengaduan. Oh, dari awal. Dari awal udah Masuknya Iya. udah jadi penanganan pengaduan. Berarti udah sering nih dengar keluhan-keluhan dari peserta gitu ya? Kurang lebih sudah banyak sih daftarnya. Daftar keluhannya sudah banyak Iya. ya. Udah di list kayaknya udah kalau dibukuin udah 5 buku ada kali ya? Iya, lihat orangnya aja gimmicknya udah tahu. Oh udah tahu, Iya, dari jauh udah tahu ini bakalan Iya, ngeluh kasusnya apa begitu nih ya. gitu. Enggak juga sih, bukan cenayang juga sih. Kayak, aduh nanti pesertanya datang, ih kasusnya berat nih gitu nggak sih Kak Iya. kalau jumpa-jumpa sama peserta? Emang betul, tapi bagusnya kita sebagai frontliner jangan banyak asumsi. Iya, Positif selalu bener, ya. Positif selalu, dan kita niatkan harus memang bisa menyelesaikan si pengaduan itu seperti itu. Tapi pernah nggak ada pengaduan yang kakak sendiri tuh bingung gitu menyelesaikannya? Ya sering juga sih, ya sudah memang di perusahaan kan sudah diatur ya prosedurnya. Kalau memang tidak bisa kita tangani ya ada sistem eskalasi atau mungkin koordinasi gitu. Yang harapannya tetap kasus ini tetap terselesaikan. Seperti itu.
Tadi Fadil lupa mau nanya sama Oh Fadil. iya, Fadil udah lupa lagi. Jadi lanjut Oke nih. Kak, nih aku kemarin tuh kan udah ketemu nih, kita ini kan udah ketemu sama Karya, cuman ada beberapa yang kita lupa tanya mengenai fungsi dari BPJS Kesehatan. Nah kira-kira apa sih Kak fungsi dari BPJS Kesehatan? Karena pasti para Sobat-sobat pejuang sehatnya pasti juga belum tahu bakalan nih fungsinya. belum tahu nih, orang tuh daftar aja nggak tahu apa gunanya gitu. Iya betul. Ya memang pengalaman ya jadi frontliner juga, jadi petugas edukasi juga selalu ada pertanyaan kenapa sih saya harus daftar BPJS Kesehatan seperti itu ya. Nah sebenarnya ada 3 alasan. Yang pertama itu untuk protection atau pelindungan. Nah jadi dengan kita terdaftar BPJS Kesehatan, kita baik kita maupun keluarga itu terlindungi kalau sakit. Apalagi kan sekarang biaya sakit itu mahal ya. Mahal banget. Ini apa pengalaman pada pernah nggak dirawat inap mungkin berapa sih biaya? Alhamdulillah belum pernah, Oh, cuman pernah ya? terakhir Padil tuh periksa mata. Periksa mata tuh hampir 300 setengah lah, 3,5. Padahal kayak cuma dicek aja gitu. Iya, apalagi anak kos kayaknya berat Anak ya. kos berat banget di dompet saya. Karena kayaknya 300 itu lebih enak untuk makan rutin Iya. sehari ya, Dapat Dil. ini beras 30 kilo. Kebanyakan itu enggak sih? Iya. Ya, jadi Bertahan 2 bulan. Oke, nah jadi pertama memang untuk memberikan kita protection atau pelindungan ya. Cerita sedikit nih pengalaman pribadi ayah sendiri gitu ya. Ayah sendiri itu dia pensiunan PNS. Nah jadi dia selama ke PNS-annya ini nggak pernah sakit. Nah jadi begitu pensiun ternyata divonis harus cuci darah. Cuci darah. Kebayang seminggu 2 kali cuci darah berapa biayanya ya kan? Nah jadi dengan alhamdulillah karena PNS ini memang wajib ikut daftar program JKN. Ya untuk biaya cuci darah ini sudah yang di cover oleh BPJS Kesehatan. Nah itulah salah satu fungsinya untuk memberikan perlindungan. Apalagi memang biaya pelayanan kita ini sangat mahal seperti itu. Kalau misalnya untuk cuci darah itu sendiri itu kan mahal tuh kan Kak. Benar. Dari BPJS-nya ada nggak sih kayak batas maksimal atau minimal untuk kayak pakai nih layanan itu kayak kamu boleh cuci darahnya cuma sebulan sekali gitu, karena kan pasti mahal tuh. Benar. Kalau BPJS-nya sendiri ada nggak batas maksimal pemakaian dari akses layanannya? Nah jadi untuk BPJS Kesehatan sendiri jaminan pelayanan kesehatannya diatur sesuai dengan indikasi medis. Iya, Jadi kan mau takutnya indikasi mau medis. berapa kali pun dicuci darahnya, mau penyakit apapun tergantung indikasi medis tetap akan dijamin. Benar, Gitu ya. seperti itu. Intinya indikasi medis berarti Iya, ya, indikasi nggak bisa medis. permintaan sendiri gitu. Betul, seperti itu. Sama kan yang kemarin disampaikan ke Arya kan nggak bisa dari atas permintaan sendiri nggak sih kemarin Dil? Iya betul. Ceritanya betul. Fadil mau ini operasi hidung ya? Iya kan Mau agak mereng nih hidungnya. Mau medikan kulit juga dia loh, medikan kulit. Bikin kulit biar kayak opa-opa Korea. Ternyata Itu nggak bisa, Dil. nggak bisa. Harusnya dikasih Taunya medis. opa Upin Ipin ya jadi. Opa Upin Ipin. Opa. Kak Ayu lucu ya. Ya Allah. Lucu sangat, Pantes pengaduan peserta itu sama Kak Ayu. Ternyata Kak Ayu ini memang orangnya menyenangkan. Kayak jadi sekali. spesialis penanganan Spesialis penanganan. pengaduan. Padahal nggak segitu juga ya, padahal horor juga ya. Takut juga sih sebenarnya. Oh iya. Iya, oke, nah. Tapi Kak Ayu sendiri pernah nggak sih kebawa emosi saat menangani pengaduan dari para peserta gitu? Normalnya manusia ya. Pasti ada gitu ya, tapi bagaimanapun ya harus tetap kita tahan seperti itu. Kak Ayu sendiri backgroundnya apa? Psikolog atau memang anak kesehatan atau gimana? Anak kesehatan, Anak kesehatan kesehatan. masyarakat ya. Kok pada seret kayaknya ya. Dia Lagi panggil ada Kak. makanan nggak ada minuman Iya. Kak Nazla nih. Iya, kok tega banget sih sama narasumber. Wah, saya lupa. Kamu adalah raja. Iya, seperti peserta BPJS Kesehatan. Oh iya, peserta BPJS tamu adalah peserta adalah raja. Peserta adalah raja, harus dilayani dengan sepenuh hati. Makin seret nih, makin panjang nih pembicaranya nggak datang nih minum Iya, kita pagi. kita panggil dulu. Iya. Mas Masih Kang ada- Minum Kang kita Minum. nih, Kang Minum kita yang membuatkan kita minum hari ini. Kita ada minuman spesial untuk Kak Ayu. Pasti Panggil. ya. Panggil ya, Bang Nok. Oh, Bang Nok. Oh iya, udah datang Bang Noknya. Oh, lucu thank nih, you aduh. Bang Nok. Masya Allah, tabarakallah. Keseruan kita cerita-cerita Ini sampai juga lupa ini, kita Kak, ngasih minum sedotannya. narasumbernya. Iya. Makin lama makin seret, makin seret Iya. gitu ya. Minum Kak, minum.
Ya. Perlu ditusukin? Nggak usah. Tusuk sendiri ya. Udah boleh lah kita lanjut lagi Kak pembahasannya. Siap. Nah, jadi tadi barusan ngomongin protection ya. Kalau ada proteksi pelindungan, kita sekeluarga akan terlindungi ketika kita sakit. Jangan pada saat kita sakit baru kita bingung nih Kak mau daftar BPJS kesehatan ya Kak. Iya, karena tadi biayanya adalah mahal ya. Nah, yang kedua nih adalah untuk sharing. Nah, sharing itu kalau bahasa kerennya gotong royong. Nah, jadi ada subsidi silang dari peserta sakit dibantu oleh peserta sehat, kemudian peserta yang tidak mampu dibantu oleh peserta yang mampu. Nah, jadi hitung-hitung udah ibadah nih sebenarnya kalau ikut BPJS kesehatan. Wow. Iya, jadi nggak mesti kita nyolok ke apa tuh namanya, masukin ke celengan mesin. Ya, itu salah bentuk. Berarti kita menjadi Saling tolong menolong lah. Iya, Dek. benar. Berarti kita sebagai peserta BPJS sendiri juga sudah membantu orang lain gitu ya. benar. Tanpa sadarnya kita pun terdaftar BPJS kesehatan, kita sudah menolong sama orang lain juga ya kan untuk Betul. akses layanannya Iya. ya. Maka teruslah kita sehat. Nah, jadi kalau kita sehat kan menolong yang sakit, benar kan ya? Iya benar. Benar. Berarti biaya yang dipakai orang yang sakit itu secara tidak langsung yang bayar itu orang yang sehat gitu. Maksudnya gimana sih Kak? Kok kayak Iya. aku bingung nih. Ya, jadi di BPJS kesehatan itu dia berbagi resiko. Iya, resiko yang Resiko kok dibagi-bagi nih Iya, gimana sih itulah maksudnya? BPJS kesehatan. Oh, program berarti- JKN. Berarti kita sama-sama merasakan gitu. Iya betul. Nah, jadi tadi yang sakit dibantu oleh yang sehat, kemudian yang tidak mampu dibantu oleh Yang mampu. Ada subsidi silang seperti itu. Saling tolong menolong. Iya. Bayangkan kalau misalnya kita sakit sendiri dengan biaya sendiri gitu ya. Taruhlah 10 juta. Pasti kita akan menjual apa aja kan? Iya, untuk benar, biaya. benar, Nah, benar. tapi karena ini kita gotong royong, terbiayai lah pelayanan kesehatan tersebut. Seperti itu guys itu. Jadi kita itu menjadi peserta BPJS bukan hanya mendapatkan fungsi dari BPJS-nya secara tidak langsung, kita menolong orang lain. juga. Bentuk ibadah. Bentuk Jadi ibadah. lebih jatuh ke pahala juga kita dapat ya untuk Iya. menolong orangnya. Iya betul banget. Iya, siap. Nah, satu lagi nih. Apa tuh Kak? Satu lagi adalah bentuk kepatuhan kita sebagai warga negara atau istilah kerennya compliance. Complain itu bukannya komplain, bukan ya? Oh, lagi. beda. Maaf, wafelnya beda. Komplain sama komplain beda Oh, lagi. kirain Beda, sama. compliance, bentuk kepatuhan kita. Oh, komplain berarti kita patuh sama siapa nih? Sama sebagai kita warga negara patuh terhadap aturan Yang ada di yang Indonesia. ada ya, yang ada dikeluarkan oleh negara kita seperti itu ya. Berarti Kayak bayar pajak gitu. Nah, jadi kalau ikut BPJS kesehatan juga kita bentuk kepatuhan tersebut Wajib. seperti itu. Berarti kalau misalnya ada peserta yang tidak mendaftar atau tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, ada warga negara yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS itu gimana tuh? Apakah dia wajib mendaftarkan dirinya sendiri atau pemerintah sendiri udah daftarin dia gitu pas Tapi dia lahir? kemarin itu udah disebutkan sama Kak Ria nggak sih Fadi? Lupa, maaf. Yang katanya sebagai Lupa. warga negara Indonesia wajib terdaftar di BPJS Kesehatan. Bahkan warga negara asing ya. Oh iya, warga negara asing juga bisa daftar BPJS Kesehatan. betul. Boleh, Betul. boleh. Iya. Jadi opa-opa Korea nih lagi di Indonesia paling Cari lama. bule deh. Iya. Biar sekalian juga nih kita daftarin dia ke BPJS Kesehatan. Iya, sekalian nikahin. Maharnya apa? BPJS kesehatan. Iya, bisa. Mahar baru. Harus terdaftar BPJS Kesehatan. Jadi enggak, iya mas mahal ya. Iya, tidak memberi perlindungan ya kan. Tidak memberi Iya, perlindungan. benar. Yang memberi perlindungan BPJS Kesehatan. Jadi BPJS sendiri bisa dijadiin mahar kak dan berguna untuk kita semua. karena kalau BPJS Kesehatan itu melindungi kita ya bisa dipakai kapanpun. dimanapun sepertinya bisa digunakan nih BPJS Tapi bisa. Kesehatan. Kalau misalnya aku orang Medan nih, terus aku mau ke Jawa misalnya tuh, Siap. sakit tiba-tiba sakit di jalan tuh bisa nggak dipakai kak? Iya, nah jadi memang di BPJS kesehatan itu ada karena memang salah satu sistem asas penyelenggaraannya adalah bersifat portabilitas. Nah jadi apabila peserta nih tiba-tiba berkunjung ke luar wilayah dan sakit, nah itu tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Oh, Iya, karena nggak ditolak tuh karena kita kan warga nggak tahu Medan ya, semua. kita kan nggak tahu sakit
ya dia. Iya, Kita kan bener. nggak tahu yang sakit. Kalau nih. bisa ya nggak usah sakit Jangan ya kan? ada yang Jangan mau sakit, jangan ada yang mau sakit. Biasa pelanggan tetapnya rumah sakit. Iya. Nah, jadi ketentuannya nih kalau pelayanan di luar wilayah domisili, kita bisa dilayani di fasilitas kesehatan terdekat di mana kita berada di luar wilayah tersebut maksimal 3 kali kunjungan dalam waktu paling lama 1 bulan. Nah, tapi kalau misalnya kita lebih dari 1 bulan, disarankan baiknya pindah tempat berobatnya ke wilayah tersebut. Seperti itu. Berarti kalau misalnya nih aku mau pindah sementara lah kalau dibilang kan ke Jakarta tuh. Kan aku orang Medan nih misalnya. Melancong aku misalnya. Melancong lah gitu ya, Iya, karena ada travel, kerjaan travel, nih, travel. kerjaan di sana selama 6 bulan. Terus aku bisa akses layanan sebulan tuh cuma 3 kali. Tapi kalau misalnya aku nanti bulan ketiganya sakit gimana? Ya itu tadi kan dilayani 3 kali kunjungan dalam waktu paling lama 1 bulan. Nah, setelahnya disarankan Untuk pindah tempat vaskes berobat. Fadi. Iya, jadi Tapi tempat- bisa lagi nanti dipindahin lagi. Benar, bisa. jadi untuk pindah tempat berobat kembali paling cepat adalah setelah 3 bulan dari perubahan terakhir. Oh, tuh catet guys, 3 bulan setelah pindah baru bisa dipindahin kembali ya. Benar. Tadi Kak Ayu juga ada bilang tadi wajib kan Kak? Nah, Benar. kan kita warga negara Indonesia wajib terdaftar di BPJS Kesehatan. Benar. Nah, kewajiban sebagai peserta itu apa tuh Kak? Nah, yang pertama nih kewajiban peserta salah satunya tadi mendaftarkan diri ya, jangan diri aja yang didaftarin. Anggota keluarganya juga. Oh, Berarti seluruh anggota keluarga dalam kakak itu wajib kita Betul. daftarkan ya Kak? kalau istri 2 bisa. Istri dua, deal. Satu pasangan aja belum punya, deal. Ini udah mikir ini ya. Ya kan Deal. kan kedepannya gitu loh, ke depannya Kalau sama-sama ridho nggak salah ya kan? Iya betul. Fadil satu aja belum nemu. Tergantung Satu- segmennya nih, tergantung segmennya nanti. Tergantung ya. segmen kita itu bahas, apaan? kita bahas lagi. Oh, Oh, nanti ada beda pembahasan lagi, lagi nih beda kayak lagi. tentang segmen. Boleh ya dimasukkan di catatan gitu ya. Mm-mm. Sesi berikutnya bahas segmen. Oke, Siap. kita undang lagi berarti nih Kak Ayu di episode keberapa nanti nih Kak? Kepanjangan. Kepanjangan. Berarti boleh tapi tergantung segmen gitu. Bener. Nanti kita bahas lagi ya. Mhm. Yang pasti itu tadi karena wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarga. Siapapun misalnya di kakak ada family lain, nah itu juga wajib didaftarkan seperti itu. Jangan hanya keluarga inti saja, family lainnya dianggap tidak penting, padahal tidak penting didaftarkan. Kan mana tau karena anak tengah gitu. Oh enggak, ya tetap wajib didaftarkan. Terasa banget anak tengahnya ya. Langsung nyes gitu ya kalau bahasa anak tengah Iya ya. mana tahu. Tapi paling nyesek anak terakhir loh. Ih, anak tengah loh Kak nyeseknya. Anak terakhir. Saya anak bungsu diem aja. Oke. Oke, lanjut kewajiban lain ada nggak Kak? Oh iya, nah tadi mendaftarkan diri dan anggota keluarga, terus, nah ini kalau udah daftar jangan lupa bayar iuran bayar rutin. iuran. Nah, biar kartunya tetap aktif. Nah kalau nggak bayar, kartunya nggak aktif, jadi nanti kalau sakit nggak bisa dijamin. Tapi kan Kak selain yang berbayar kan ada yang lain juga kan Kak? Nggak Ada. mesti kita bayar setiap bulan kan? Nanti kita bahas Siap. di Bahas lagi. sesi segmen. Baik, oh sesi segmennya ya. Oh, kayaknya penting nih kita mendatangkan lagi Kak Ayu karena ada bahasan tentang segmen tadi ya. Tapi kayaknya Kak bisa lah Kak kita bahas sedikit tentang segmen-segmen ini. Boleh. Nah tadi apa masih kewajiban ya? Masih kewajiban Masih ya. Iya, kewajiban tadi juga. mendaftarkan diri dan anggota keluarga, kemudian membayar iuran rutin setiap bulan. Nah, kemudian kalau misalnya kita ada perubahan data, apakah itu penambahan, pengurangan, mungkin Pindah tempat tinggal, Kak? benar, pindah tempat tinggal, pindah alamat ya misalnya. Kemudian ada mohon maaf perceraian atau yang meninggal seperti itu. Nah, Perubahan itu status berarti iya, ya? itu wajib dilaporkan juga gitu. Ya nanti Fadil misalnya udah mau maaf meninggal istri pertama, mau masuk istri kedua, Berbilang lapor ya Kak? Berbilang Nggak lapor istri lapor. pertamanya ya. Tiba-tiba sakit gitu. iya terkendala jadinya ya kan, makanya wajib dilaporkan seperti itu. Tuh dengar guys, dengar. Jadi Wajib dilaporkan. dilaporkan. Perubahan apapun itu ya, dia perubahan apapun ya. Betul. Nah satu lagi nih yang penting nih Apa kewajiban tuh, Kak? peserta adalah menjaga identitas kepesertaan JKM-nya. Jangan sama sekali itu kartunya dipinjemin sama orang. Iya kemarin juga kata Karya nggak boleh gitu kan. Misalnya aku punya saudara, terus saudaraku sakit kan dia misalnya BPJS-nya mati gitu, boleh nggak aku kasih gitu? Itu nggak boleh berarti ya? Itu jangan. Kan jatuh jadi penyalahgunaan ya Kak? Betul, Penyalahgunaan nanti ya. yang rugi diri sendiri. Hmm. Bagus dan jangan. Kalau mau beribadah atau menolong orang, Cukup jadi iya, peserta BPJS aja ya. Baiknya dengan cara yang lain seperti itu. Kadang kan kita kasihan ya udah pinjemin kartunya. Iya. Iya, Mana itu tuh kayak jangan. bisa pinjam HP ini butuh pulsa kita kasih. aja Kalau gitu, itu nggak boleh. Oh itu Tapi boleh. kalau proyek aja sama sekali. Yang lain membagi yang lain boleh, tapi terkait BPJS kesehatan tidak boleh Iya, diberikan jangan. kepada Diberikan siapa. ya. Betul.
Nah itu kan kewajiban tuh Kak sebagai peserta. Tentunya pasti kita sebagai peserta ada hak dong. Benar. Hak apa aja sih Kak yang kita dapetin dari BPJS? Nah, yang pertama haknya adalah memanfaatkan pelayanan kesehatan. Dengan catatan tadi kartunya adalah aktif. Nah, kalau kartu aktif kita berhak memanfaatkan pelayanan kesehatan, tapi tentunya ada prosedur dan alur. Gitu ya. Nah, yang kedua, dia juga berhak mendapatkan perlindungan data pribadi. Nah, jadi peserta JKN ini nggak usah takut. Kemarin kan lagi hitsnya bocor data. Iya, biar karena Kak ada yang Iya. pernah juga yang dengar-dengar Kak ada yang nelpon dibilangin pakai penyalahgunaan obat sampai kantor polisi Iya, gitu penipuan Kak. ya. Iya, sampai akhirnya ada orang yang ngasih identitasnya jadinya Nah, tuh, itu Kak. makanya bahaya ya. Kita ingetin lagi ya peserta di Tuh dengar YouTube ya. pasang kuping tuh Iya. ya. Jadi ajang juga untuk menginformasikan bahwa hati-hati kalau ada penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya ada minta data pribadi, entah mungkin nomor handphone, NIK, itu sama sekali jangan diberikan. Oh, berarti BPJS sendiri nggak pernah minta data pribadi gitu, kecuali di kantor atau gimana? Bukan, jadi BPJS peserta kan otomatis kita tahu ya data pribadi Iya. peserta ya, tapi kita ada perlindungannya seperti itu. Jadi kita sudah buat sistem yang memang sistem keamanannya itu terkunci seperti itu. Jadi dengar tuh sobat pejuang sehat, jangan pernah memberikan data pribadi ya. Apalagi ada telepon-telepon iseng yang Iya. datang minta data pribadi mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Jangan pernah memberikan itu ya, data-data itu ya. Ya, seperti itu. Ada hak-hak lain nggak sebagai peserta tuh? Nah, Kak, ada kira-kira? nih salah satunya adalah menyampaikan saran, pengaduan. Mau secara lisan boleh, secara tulisan juga bisa. Itu adalah salah satu hak peserta. Berarti kalau misalnya ngantri lama lah di rumah sakit, yang nggak dapat kamar lah, kan sering tuh Kak, kita udah ke rumah sakit, rupanya datang kamarnya yang penuh, ternyata pas ditelusuri masih ada kamar yang disediain gitu. Berarti itu kita bisa mengadu. Boleh, ya, itu Kak? adalah salah satu hak peserta untuk menyampaikan pengaduan. Ngadunya di mana? Oh, banyak kanal dong. Banyak kesehatan gitu. Mobil JKN. Mobil JKN Terus? bisa. Terus ada, ini kita bagi dua aja ya. Oh, iya. Jadi ada yang kanal secara tatap muka. Oh. Jadi kalau tatap muka itu peserta bisa datang ke kantor cabang. Mm-mm. Kemudian yang tatap muka lainnya bisa ke BPJS 1 ya. BPJS 1. BPJS 1 itu apa? Ih, Bisa. kayaknya kalau bahas BPJS 1 episode selanjutnya nggak Oh, ya? iya. Kayaknya Kulik bakalan lagi kita nih, kulik iya, lagi nih apa tuh tentang BPJS 1. Oke, siap. Yang penting kan tadi ada BPJS 1 Iya, ya. oke, Tapi oke. sekilas ya kita kasih spill, BPJS 1 ini adalah petugas kesehatan yang bertugas untuk menangani keluhan peserta yang akses pelayanan di fasilitas kesehatan. Sekaligus memberikan informasi juga. Nah, itu dia tugas. Berarti hampir sama kayak kakak nih. Kakak ini kan Bener. pengaduan juga, Bener. pengaduan peserta. Ya, kalau saya di kantor cabang, nah kalau BPJS 1 ini dia di Rumah rumahnya sakit. fasilitas kesehatan. Oh, berarti di rumah sakit itu sakit pasti ya, ada Kak? BPJS 1. Benar, setiap itu. Nah, kemudian tadi ada pelayanan tatap muka ya. Kemudian ini ada yang non tatap muka. Kalau yang non tatap muka itu bisa melapor pengaduan atau mungkin permintaan informasi ya, sekedar permintaan informasi melalui tadi ada disebutkan aplikasi Mobil JKN. Mobil JKN. Kemudian bisa juga melalui via chat WA ke nomor Pandawa. Nama nomor Oh, Pandawanya ada. boleh diingat ya, 08118 165 165. Nih, hubungin, jangan Nomor nanya Pandawa. lagi apa, jangan nanya di sini. Mana nomor Pandawanya? Mana nomor Oh, Pandawa ini nih? nih, Nomor nih, di Pandawa. bawah sini ya. Nah, kemudian ada bisa juga melalui call center BPJS Kesehatan Oh. atau care center kita sebutnya ya, Ada, 165. 165. Lebih gampang Lebih diingat gampang nih. lagi. Iya, 165 ya. Kemudian bisa juga melalui kanal BPJS online. Oh, ada di websitenya berarti. Iya, jadi BPJS online itu dia peserta itu terhubung melalui Zoom biasanya. Berarti langsung tatapan lewat Zoom meeting gitu loh Kak Iya, ya? tapi secara virtual. Oh, gitu. secara Nah, virtual. seperti itu. Berarti bisa langsung sekali. Kalau call center atau Pandawa kan kita tidak bisa lihat nih wajah petugasnya. Tapi kalau dari BPJS online itu kita bisa langsung lihat wajah petugasnya walaupun lewat virtual gitu ya Kak ya. Ya, bisa sampaikan unek-uneknya. Lebih gampang berarti sekarang ya. Banyak Banyak. kanal layan ternyata. Jadi Banyak. BPJS Kesehatan Seribu jalan menuju Roma. tidak menutup menerima pengaduan gitu. Tidak menutup akses untuk menerima pengaduan ya Kak, Benar. tetap menerima dan menampung Iya, pengaduan makanya kita pengaduannya. kembangkan banyak kanal seperti itu. Tadi Kak, kanal layanan BPJS tatap muka itu cuma 2 ya Kak? Atau ada tambah lain? Iya, jadi ada kantor cabang, jadi peserta bisa datang kantor cabang, kemudian bisa juga menyampaikan melalui tadi
BPJS 1 ya, tadi ada disampaikan, kemudian bisa juga melalui program BPJS Keliling. BPJS Keliling itu Iya, apa jadi nih, Kak? BPJS Keliling itu layanan jemput jemput bola. Jadi petugas BPJS bersama dengan armadanya. Oh, ada armadanya Iya, lagi. jadi nggak samsat keliling doang, BPJS juga ada. Ada armadanya, bukan armada yang band ya. Iya, bukan. Ya. Nah, jadi ada armadanya turun nih ke titik-titik, apakah itu desa atau mungkin satuan kerja atau mungkin di pusat-pusat keramaian. Jadi kalau misalnya peserta mau ngaju, boleh langsung datang ke situ. Berarti BPJS Keliling sendiri ini pun titik dia tempatnya itu beda-beda tiap hari, atau kayak hari Senin ada di sini, hari Selasa ada Iya, di sini gitu. ada jadwalnya. Oh, ada Ada jadwalnya. Ada jadwalnya ya. Oh, berarti kalau terkait jadwalnya kan bisa pantengin dari akun media sosial kita nggak di Oh yang iya. Berjuang Sehat. Apa nama IG kita, Kak? Berjuang Sehat. Sehat nih di sini nih. Iya, benar. Nah, tadi kan kakak udah ngebahas nih tentang hak, kewajiban juga. Nah, kan tadi ada juga ngebahas nih, si Fadil kan sampai mau minta istri 2 ya kan. Nah, karena kakak ada nyambungkan nih segmennya, tergantung segmen. Emang ada segmen apa Kak sih di BPJS Kesehatan ini yang bisa menanggung 2 istri atas permintaan Fadil nih Kak? Iya. Nah, jadi untuk segmen sendiri secara garis besar ya kita kategorikan menjadi 2. Ada yang penerima bantuan iuran atau kita kenalnya PBI. Kemudian yang kedua itu ada yang non penerima bantuan iuran. Nah, yang PBI ini sendiri dikategorikan lagi. Ada kategorinya lagi. Iya, ke dalam 2. Nah, yang pertama itu PBI APBD. Apa itu APBD, Kak? Iya, yang dia anggarannya dari daerah. Oh. Iya, nah satu lagi Kalau Aceh ini ada nggak Kak? ada, kita kenalnya JKA, Oh, Jaminan JKA. Kesehatan Aceh. Cerita sedikit nih Mbak tentang JKA ya. Dulu Apa itu, pernah Kak? dulu waktu kuliah JKA ini hits gitu ya. Oh, Jadi iya? sebenarnya JKA ini pionirnya asuransi sosial, bisa kita bilang seperti itu ya. Nah, jadi memang awalnya di Aceh yang menjamin perlindungan sosial untuk seluruh penduduknya seperti itu. Berarti di tempat-tempat lain tuh belum ada waktu itu. Sepertinya yang saya tahu baru di Aceh ya terlaksana program jaminan sosial. Jaminan sosial daerahnya. Iya, nah itu dikelola oleh pemerintah Aceh. Nah, begitu dibentuk BPJS Kesehatan, penyelenggaraannya diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Oh, berarti tingkatnya nasional. Iya, makanya kita juga ada segmen peserta yang tentang pemerintah Aceh, namanya JKA itu. Nah, itu tadi PBI APBD ya. Nah, yang kedua itu ada PBI APBN yang sumbernya itu dari pusat. Nah, kalau itu pendaftarannya itu ditetapkan berdasarkan SK Kementerian Sosial. Berarti kalau pemerintah pusat ini nggak sembarangan dong Kak ya yang bisa masuk ya? Atau Itu memang harus terdaftar? berdasarkan ya ada SK Kementerian Sosial. Berarti kalau dia sudah masuk ke SK Kementerian, berarti otomatis dia terdaftar lah Kak sebagai tanggungan pemerintah pusat tersebut. Benar, seperti itu. Kira-kira ada nggak sih Kak perbedaan dari jaminan kesehatan yang ditanggung oleh daerah sama pemerintah pusat gitu? Secara ini ya sama ya, yang pasti kan memberikan perlindungan kesehatan. Berarti hak dan kewajibannya sama. Sama. Membedakan hanya Segmennya aja Segmennya. dia. Segmennya Iya, saja, beda sama ya mungkin nanti segmennya. kaitannya dengan hak kelas rawat ya seperti itu. Jadi kalau untuk penerima bantuan iuran ini dia mendapatkan hak kelas rawatnya adalah kelas 3. Kelas 3. Kalau udah kelas 3 nih Kak, bisa nggak kita minta nih naik kelas? Nah, ke VIP gitu. Iya, langsung naik ke VIP ya dia atau super VIP gitu. VIP gitu. very ya. Iya. Nah, jadi di BPJS Kesehatan sendiri ada 3 kelas ya, 3 kelas rawat, ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, jadi khususnya untuk kelas 3 ini memang diatur mohon maaf sebelumnya tidak bisa meningkatkan hak kelas rawat inap seperti itu. Jadi maksimal bisa dirawatnya di kelas 3. Berarti khusus yang kelas 3 aja. Benar, Kalau kelas 3. 2, kelas 1 masih bisa Bisa naik meningkatkan ya? hak kelas rawat inap tanpa batasan seperti itu. Tapi dikenakan selisih biaya ya. Yang selisih biaya itu menjadi tanggungan dari si pasiennya seperti itu. Jadi kalau segmen yang selain dari PBI Nah, tadi ada kategori besarnya penerima bantuan iuran. Ya, sebenarnya penerima bantuan iuran ini diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu, bahkan fakir miskin seperti itu ya. Yang klasifikasi kedua adalah non penerima bantuan iuran. Nah, itu diklasifikasikan lagi menjadi lebih kecil. Yang pertama itu ada pekerja penerima upah atau kita kenalnya PPU. PPU itu ya intinya ada upah lah yang diterima oleh si pesertanya. Nah, itu biasanya kayak PNS, TNI Polri, kemudian ada juga yang sekarang lagi hits
P3K ya. Yang kayaknya yang lebih yang si bagi penerima gaji ya kak ya. Bener. Kayaknya orang sobat-sobat pejuang sehat ini lebih enaknya bilangnya yang penerima gaji ya, yang dapat Iya, gaji yang ya dapat kak. gaji ya, ada upah seperti itu ya, itu kategori penerima upah. Atau mungkin pejabat negara, nah itu termasuk dalam pekerja penerima upah ya. Nah kemudian ada bukan penerima upah atau HIS-nya kita kenalnya peserta mandiri yang iurannya itu ditanggung secara pribadi. Yang bayar setiap bulan itu ya kak ya. Betul, sesuai dengan hak kelas rawat pada saat dia mendaftar. Nah, jadi informasi sedikit nih, ada 3 hak kelas rawat di segmen mandiri ini. Ada kelas 1. Nah, jadi kelas 1 ini per jiwa per bulannya dikenakan sebesar 150.000. 150.000. Ya. Satu orangnya itu kak. Benar, per jiwa per bulan gitu ya. Nah, kelas 2 100.000 dan satu lagi kelas 3 sebenarnya iuran dasarnya adalah 42.000, namun ada kontribusi dari pemerintah sebesar 7.000 sehingga oleh peserta dibebankan sebesar 35.000 per jiwa per bulan. Bulannya. Jadi kalau untuk kelas 3 sendiri itu memang udah dapat subsidi dari pemerintah sebesar 7.000 gitu. Betul. Nah, ada satu lagi nih selain peserta mandiri yaitu bukan pekerja. Bukan pekerja Bukan itu kerja itu maksudnya apa? ya nih? seperti Kerja. Nggak kerja gitu? Bukan. Seperti pensiunan. Nah, masuk di situ ada pensiunan PNS, TNI Polri atau mungkin pensiunan swasta seperti itu. Kalau veteran-veteran gitu masuk nggak kak? Iya, Veteran? dia itu masuk ke bukan pekerja. Oh, jadi maksudnya ke bukan pekerja ya? Iya, Kak? perintis kemerdekaan. Nah, Fadil mungkin dulu ya veteran dia. Iya, nggak deal. Iya, lahirnya tahun berapa ya dia? Tahun Veteran nggak sih? 2013. Iya, zaman kolonial berarti. Ya. Jauh banget dia ya. Kirain zaman kolonial. Jangan-jangan 2013 jangan-jangan guys. Fadil udah ada SK veteran. Curiganya nih, curiga. Iya. keturunan Belanda. Belepotan. Belepotan. Kalau kayak aku nih kan kak pengacara nih, pengangguran banyak acara. aduh, berat nih kayaknya. Berat nih kayaknya, berat. Sebenarnya dapat hak kelas berapa sih gitu? Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Daftarnya sesuai dengan kemampuan. Seperti itu. Jangan udah ini dia daftarnya kamunya kelas 1 langsung di rupanya. Boleh aja, mana tahu Boleh pengacara aja. banyak Oh, iya, harta iya. yang ditinggalkan. Oh iya, saya lupa kak. Dia kan istrinya 2 ya. Aku lupa aja nih kayaknya, selalu lupa. Iya, nggak tanggung-tanggung maharnya masjid. Aduh, berat tuh. Maharnya BPJS aja. Karena- BPJS aja karena melindungi. ya, Selain melindungi yang sekalian. dijamin, ya kan. Akses layanan kapan aja bisa, Iya, memperpanjang umur. Iya juga ya. Iya betul loh. Mau kayak mana pun tetap akan dilindungi dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Jadi maharnya memang mau BPJS Kesehatan ini? Rencananya ya. Ya minta sertifikat aja kalau kantor ngubungin KAI kok. Kak minta sertifikat kalau saya bahwasanya saya ini Mau mendaftarkan istri kak? Mau mendaftarkan istri gitu ya? mendaftarkan istri. Tapi emang boleh Kak daftar sebelum nikah? Iya belum lah. Berarti kalau harus memang- nikah dulu ya. Tapi kalau memang di kakak masuk, mana tahu famili lain ya boleh-boleh aja. Mana tahu Oh. dia jatuh cinta sama pembantunya, weh. Oh iya juga ya kan Iya. Fadil. Awalnya Nama ini- famili lain berubah jadi istri. Oh iya bisa jadi ya kan kepala Tinggal- konten istri ya. tinggal- Ya. Nanti jadi kayak cerita FTV jatuhnya Oh, kan iya. jadi FTV nih Fadil nih kisah cintanya. Membantuku istriku. Cocok ya. Oke. Adil kayaknya udah kelamaan nih kita nyulik Kak Ayu sama seperti Kak Ria juga kita culik-culik nih Kebiasaan kayaknya kita duta-duta nyulik orang BPJS ya. Kesehatan. Ada lagi nggak Nindil yang mau ditanyakan? Mungkin dari aku cukup sih Kak. Kayaknya aku Dari kakak juga ada udah yang kayaknya tanya. udah selesai nih. Berarti kita bisa kita balikin ke Ayu atau mau apa Betul. lagi? Tapi perlu diingat guys, jadi kalau misalnya kita sebagai peserta dapat pengaduan itu ada banyak kanal ya kak ya. Iya. Ada yang non tatap muka, ada juga yang tatap muka. Nah kalau yang tatap muka sendiri bisa jumpain nih Kak Ayunya Kak. Buka kantor BPJS Buka Kesehatan kantor langsung Ayu, muncul ke Ayu. Oke, Tapi keluar. nanti dibantu sama security pastinya ya kak ya. Betul. Iya. Jadi kayaknya kita mending pulangin Kak Ayu dan cariin Mama- mamanya iya. kayaknya. Mamanya LGio. Mama LGio. Kamu LGio. Dicariin udah LGio nih ya iya, berarti. LGio-nya udah nyari-nyari Udah Dil. minta susu dari Iya, udah deal nih kayaknya bisa nih kita. Kita pulangin Iya. ya. Oke. Bikin deal. Ayo deal kita bikin mantranya. Oke. Transformasi mutu layanan. Langsung hilang Langsung deal. hilang, langsung kembali ke Iya. LGO. Karena udah kecariannya nih.
Nah tapi Kak, seru banget nih hari ini. Berarti kita nambah lagi ilmu mengenai BPJS Kesehatan. Karena banyak banget nih Kak di BPJS yang perlu kita ulik-ulik. Contohnya kayak tadi BPJS keliling, terus ada juga kanal pelayanan yang tatap muka ya. tatap muka, terus ada juga BPJS 1. Kayaknya kalau episode selanjutnya kita bahas BPJS 1 nggak, Dil? Boleh. Kayaknya lebih banyak nih kita kulik-kulik juga. Banyak yang belum tahu juga nih. Fadil kayaknya juga kurang tahu. Nggak nih tahu BPJS apa 1 itu. Dan makanya tadi kayak BPJS 1. Emang ada BPJS 2? Iya, kan? Masa ada BPJS 2 dan 3 ya? Ada Dil? 3. Berarti Cukup 1 ya. gitu. Nextnya kayaknya kita bakalan bahas BPJS 1. Yuk guys, nantikan episode kita selanjutnya ya. Pasti makin lama makin seru nih tentang pembahasan kita di BPJS Kesehatannya. BPJS keliling. BPJS Kesehatan, Fadil. Kayaknya masih ingat mau ngadu nih ke BPJS Iya, keliling ya. mau ngadu aja mau ngadu jadi ya. BPJS keliling dimanapun gitu. Baik, kita akhiri aja ya, Dil ya. Akhiri aja podcast kita hari ini, cukup sampai hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga akun Instagram kita, subscribe juga akun YouTube kita. Di seluruh nama akun kita kayaknya Pejuang Sehat. Pejuang Sehat. Nih ada di bawah sini ya guys. Nih Ayo, cukup like, subscribe, and comment. Jangan lupa follow juga Instagramnya karena kalian bakalan